rame. Saya lihat ada tamu saya dan sudah disiapkan tiket melalui Tanjung Priuk, kemudian tetap lewat Surabaya. Tapi sebenarnya tidak usah menjadi sesuatu yang ramai. Abang ini juga kan sudah saya bekelin. Cukup untuk beli tiket buat mobilnya sebenarnya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan beberapa waktu yang lalu kita tahu bersama Kang Deddy Mulyadi kedatangan tamu dari Sulawesi ya, yang mana itu orangnya naik mobil melalui jalur laut gitu ya. Sebelumnya sempat curhat tuh ya di TikTok, katanya masih belum bisa ketemu KDM gitu ya. Tapi kan kita tahu bersama kalau KDM sibuk ya, tapi pada akhirnya ketemu dengan KDM dan disambut dengan baik, bahkan dibayarin nginep di hotel pula. Lalu ini lagi rame sekarang itu kan katanya pulangnya itu dibeliin tiket sama KDM ya, tapi ada kesalahpahaman. Cuman yang bikin KDM agak kecewa gitu ya, itu orangnya jadi sedikit-sedikit upload di medsos gitu ya, sedikit-sedikit upload di medsos ya, mungkin yang seharusnya bisa dikomunikasikan secara apa ya, nggak perlu di up gitu ya. Jadi publik terlanjur tahu, dan dimana medsos ini kan banyak musuh-musuhnya KDM juga dan ini bisa jadi gorengan kan, seperti itu ya. Jadi sebenarnya mungkin maksudnya nggak seperti itu bapaknya, cuman kan nantinya bisa dimanfaatkan oknum-oknum yang ya bisa untuk nyerang KDM ya, bahwa tentang tiket itu ya intinya inilah ya, seolah-olah ditelantarkan gitu ya. Bukan, bapaknya nggak pernah ngomong seperti itu, tapi kan orang lain ya bisa kan ngambil videonya, dikasih narasi-narasi tertentu seperti itu ya. Oke, gimana selengkapnya? Tapi sorry sebelum ternyata ada satu hal yang nggak diungkap ya sama bapak ini ya ke publik, yaitu ternyata dia juga dikasih uang saku yang lumayan kata KDM ya. Nanti kalian lihat videonya ya. Ikuti terus video ini sampai selesai. Buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Oke, let's go ya. Mulai dari awal aja ya. Ini ada pesan. Pesan untuk para pendukung Kang Deddy Mulyadi dari luar Jawa Barat yang mau ketemu sama Bapak KDM, saya mohon dengan sangat persiapkan pembekalan kalian. Dari mulai transportasi pulang pergi, biaya makannya, biaya penginapan selama di perjalanan, dan biaya-biaya yang tidak terduga. Jangan sampai, ini mah jangan sampai setelah bertemu Bapak KDM, kalian mengharapkan sesuatu, berharap diberi uang, berharap diberi ongkos untuk pulang, atau berharap pemberian lainnya. Tolonglah, jika kalian benar-benar sayang kepada Bapak Aing, sayang kepada Kang Deddy Mulyadi, jaga nama baik dia, jaga harkat dan martabat sosok pemimpin yang kalian kagumi. Jangan sampai karena hal sepele nama baik Kang Deddy Mulyadi rusak. Saya berharap kejadian seperti kemarin tidak terulang kembali. Cek bahasa Sunda mah ngerakeun. Ongkosian nu hayang amprok yang Bapak Aing tapi geus amprok, bahkan geus dibere duit, giliran geus balik ngomong di sosial media ongkos balikna kurang, padahal sakitu teh geus dibere duit jeung tiketna ongkos kan anjing. Pesan untuk para pendukung Kang Deddy Mulyadi. Salah satu netizen sampai berkomentar ya, pesannya seperti itu ya. Jadi tidak perlu mengharap apa-apa. Kalau mau pengen ketemu ya udah ketemu aja, seperti itu ya. Jadi buat kalian yang belum tahu persis kronologinya, intinya itu pada saat pulang itu kan dibelikan tiket ya, tapi menurut bapaknya itu nanti kita lihat ya, itu ada satu tiket yang asistennya KDM tuh miss gitu ya, nggak beliin, yaitu tiket mobilnya gitu ya. Jadi sedangkan bapaknya untuk bayar tiket mobilnya aja itu cukup mahal, katanya bisa 8 juta kalau dari Tanjung Priok ya, seperti itu ya. Walaupun tiket penumpangnya sudah dibayari semua, cuman untuk mobilnya itu mahal. Nggak tahu kenapa atau nggak tahu gimana ini, Mas Dewi juga nggak ngerti ya kenapa. Mungkin apakah itu dibelikan tiket yang kelas cukup bagus kelasnya gitu ya, mungkin ya, nggak tahu ya. Tapi kalau kalian yang tahu tolong ditulis di kolom komentar ya, pengalaman naik kapal ya, seperti itu ya. Jadi penumpangnya itu udah dibeliin semua tapi mobilnya enggak gitu loh. Ini ada salah komunikasi aja dengan staffnya. Cuman katanya kalau untuk nambahin bayar tiket mobil itu katanya mahal banget, katanya bisa tembus 8 juta katanya sih gitu.
Makanya dia akhirnya memutuskan nggak pakai tiketnya, lalu lewat Surabaya. Lewat Surabaya itu katanya sekeluarga sama mobil itu cuma 5 juta gitu, lebih hemat 3 juta gitu katanya guys ya. Nah, tapi ada satu hal yang nggak diungkap sama si bapak ya, yang akhirnya diungkap sama KDM. Ternyata si bapak juga dikasih uang saku yang sebenarnya harusnya cukup gitu loh buat bayarin mobilnya itu gitu loh guys ya. Jadi ya kita lihat ya, coba ya. Next ya. Ini si bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Agak kecil suaranya. Semua yang masih setia mengikuti perjalanan Kalian bisa naikkan volumenya ya. Sulawesi sampai ke Jawa Barat. Kami sudah bertemu dengan KDM, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Ya, saya sampaikan ini adalah hari terakhir. Sebentar malam kami masih menginap di sini dan besok kami akan melangsungkan perjalanan untuk balik ke Morowali Utara karena target kami untuk bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, kami sudah bisa capai itu. Ya, bersyukur, alhamdulillah, bahwasannya kami boleh dipertemukan dengan beliau. Dan juga untuk semua teman-teman, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang setia mengikuti perjalanan kami, ya, yang memberikan support kepada kami, memberikan semangat kepada kami, yang selalu mendoakan kami sekeluarga biar sehat. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita sama-sama mengalami hal yang sama dalam menjalani hari-hari kita. Untuk Bapak Gubernur Jawa Barat, ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, beribu-ribu terima kasih saya sampaikan kepada Gubernur Jawa Barat yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah dengan senang hati menerima kami, sampai beliau sudah memberikan kesempatan kami beristirahat di Hotel Pullman ini. Dan juga untuk besok hari kami berangkat untuk pulang ke Morowali. Beliau sudah Booking tiket kapal laut mulai dari pelabuhan Tanjung Priuk menuju Makassar. Ya, semuanya itu kami hanya bisa bilang terima kasih. Kami tidak bisa balas dengan apa yang ada pada kami, tetapi doa yang kami dapat panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga penyertaan dan perlindungan Tuhan akan tetap menyertai kepemimpinan Bapak sebagai Gubernur Jawa Barat, terus diberikan hikmat, akal budi, dan terus ada terobosan-terobosan yang baru sampai Bapak bisa menuju RI 1. Salam dari saya, salam hormat dari saya Adrian Biralin sekeluarga. Semoga Bapak sehat selalu. Terima kasih. Iya, jadi beliau menyampaikan rasa terima kasih dan juga mendoakan yang terbaik buat KDM ya. Jadi sebenarnya ya kesalahpahaman yang tidak perlu ini ya, karena berawal sangat baik ini ya. Coba kita lihat kunjungan ke rumahnya KDM ya, diterima dengan sangat baik ya. Nih, nah ini mobilnya beliau ya, Bapak siapa namanya tadi ya? Kalau akunnya sih Adrian siapa gitu. Ini. Ini Bapak yang tamu saya tadi. Iya Pak, Asalnya mana? dari Sulawesi Tengah Pak. Sulawesi Oh, Tengah. Sulawesi Tengah. Iya. Jauh banget. Naik Perjalanan mobil. seminggu, iya. Sulawesi Tengah. Iya. Seminggu. Seminggu perjalanan Pak. Kerjaannya apa Sulawesi Tengah? Saya cuma travel Pak. Travel. Iya. Antar jemput kemana biasanya? Antar jemput penumpang dari Sulawesi Tenggara masuk Sulawesi Tengah. Sulawesi Tenggara masuk Iya. Sulawesi Tengah. Iya. Habis uang berapa dari situ ke sini? Sini. Bapak mau nasi makan, nasi goreng. Bu, nanti sekalian sama saya aja, Bu. Udah, ya Bapak udah bayar. Boleh sok aja. Oke. Berangkat itu hari Takdir semua. apa? Hari Jumat Pak. Jumat minggu kemarin. Minggu kemarin. Nah, Iya. kalau rutenya kalau dari Bapak Morowali kan? Iya. Kampung apa Bapak namanya?
Korlama, Pak. Korlama. Bapak asli orang situ? Orang situ, Pak. Oke. Berangkat dari situ hari Jumat. Hari Jumat, subuh hari Jumat, Jam berapa? jam 4 subuh. Oke. Berangkat. Dari situ nanti jalurnya kemana saya pengen tahu. Jalurnya melewati perbatasan dari Kabupaten Morowali ke Kabupaten Poso. ke dan, Poso. melewati perbatasan Kabupaten Poso ke Kabupaten Sulawesi Selatan. Terus berjalan sampai ke Makassar. Sampai ke Makassar. Iya, dari Makassar kami. Berapa hari itu dari rumah sampai ke Makassar? 1 kali 24 jam, Pak. Oh, berarti 24 jam. Iya. Nyampe ke Makassar. Sampai ke Makassar. Oke, tidak ada masalah di jalan. Tidak ada masalah di jalan. Nggak ada yang cegat-cegat? Tidak ada juga. Aman. Terus nanti dari Makassar kita naik feri. Naik feri turun ke Surabaya. Oh, naik feri turun Surabaya. Oke. Dari Surabaya? Dari Surabaya baru kita mendarat lagi. Lewat naik mobil. Iya, bawa mobil ini. Nyampe lah ke sini. Nyampe Ya udah, kesini. kalau dari Surabaya saya hafal, Pak. Saya nggak hafal tuh dari Morowali. Nggak perlu tanya kalau dari Surabaya. Oke, Sulawesi Selatan itu. Iya. Saya tuh kalau nggak lihat mobil Bapak tulisan. Tulisannya itu tadi tuh ada tulisan fans KDM. Ada fans KDM. Nggak akan berhenti saya. Ini siapa? Dilihat mobilnya kok nomor luar. Oh. Saking cintanya, Pak. Oh, ada sekarang udah ketemu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau nginep Bandung nggak? Tahun, Pak. Udah nginep di Bandung. Boleh. Ya. Nanti nginep di Bandung. Nginep di salah satu hotel di Bandung. Orang kampung masuk hotel. Ya nggak apa-apa sekali-kali. Om nanti masukin hotel di Bandung. Hotel yang dekat itu aja, yang dekat Gasibu. Ya, bilangin ke tamu Bapak. Ngonet dari situ. Mau berapa malam nginepnya? Mau berapa malam? 2 malam? 2 malam cukup. 2 malam. Pengantenan sama istri. Nah, nanti pulang mau lewat mana? Ferinya mau Tanjung Priok, mau Surabaya? Mau Tanjung Surabaya, Perak? Pak. Kenapa nggak Jakarta? Kemahalan, Pak. Udah, nanti urusan saya. Iya. Ini ditato ini. Jadi nabung berapa hari sampai sini? 3 bulan, Pak. 3 bulan? Iya. Ngumpulin berapa Udah sebulannya? dari 3 bulan kemarin kita rencana untuk ke sini. 3 juta, 4 juta yang bisa di ini simpan. Jadi bawa bekal berapa dari sana? 12 kah kemarin? 12 juta? Iya. Walah. Naik feri berapa bayarnya? 5 juta. Dengan mobil? Iya. Berdua? Iya. Bertiga 5 juta. Iya, kalau bolak-balik 10 juta. Habis tuh minus. Yang penting ketemu Bapak. Iya, sudah ketemu. Kalau bicara pensi ini, Pak, tidak bisa ditukar dengan uang, Pak. Yang penting sudah bisa ketemu sama Bapak. Sudah ketemu. Ya, sebenarnya ini ya, Bapak ini baik juga ya. Jadi sudah mengorbankan uang juga. Ya kan, ngapain susah-susah ketemu saya, nyariin orang yang kayak gini. Biasa aja. Di sana juga banyak orang seperti saya. Di warung kopi kita di sana, Pak, kebanyakan yang dicerita Bapak selalu dicerita Warung sama masyarakat. kopi di mana? Di Sulawesi, Pak. Wah, Banyak masa? yang fans sama Bapak. Orang jauh, masa dari mana taunya? Dari medsos, Pak, dari TikTok, dari ini. Dari mana? Dari apa? YouTube. Hmm. Gitu. Jadi seolah-olah merasa bahwasanya baru pertama kali ini ada pemimpin seperti Bapak. Begitu. Itu yang menjadi ini menarik perhatian banyak orang sehingga orang. Cuman yang lain tidak posting di media sosial. Mungkin yang lain lebih bijak, lebih arif, lebih silent. Seluruh gerakannya nggak mau diketahui oleh masyarakat. Ya kan, saya mah sombong. Setiap apa yang lakukan diposting. Walaupun tidak semua yang dilakukan diposting juga. Nih Mbak, makan. Sama makannya kan? Ini, Mbak. Ini buat anaknya. Oh, simpen dulu sini ya. Abang nanti kalau kurang boleh tambah. Makan Mbak. Diajak makan bareng. Wah. Terus nginepin di Makan, hotel Mbak. ya. Anak suruh makan. Ya, kalau lihat ini ya sangat disayangkan ya terjadi kesalahpahaman ya. Mau kasih tahu mau yang di sini saya yang bayar semua. Sama kasir. Mau yang di sini. Luar biasa deh. Oh, luar biasa deh katanya. Makanlah Bang. Bang, Abang nanti dianterin staf saya ke hotel. Iya, Pak. Ya.
Nanti semuanya diurus, ada yang ngurus ya. Saya mau ngantor dulu. Enggak sibuk Aman. soalnya. Udah ketemu kan? Dan nanti tiket pulang segala macam diurusin. Iya Pak. Nah, BBM-nya nah dipenuhin. ini. Aman Bang. Ya, ini ya pesannya KDM diurus semua, tapi kan dipasarkan ke stafnya ya. Tapi justru dari sini ya timbul kesalahpahaman ya. Sebenarnya tidak perlu terjadi ya. Cuman mungkin yang bikin KDM agak sedikit, mungkin nggak banyak Pak ya, nggak banyak, sedikit ya, jengkelnya itu sedikit aja karena bapaknya itu sempat diwawancarai di channel YouTube-nya siapa itu ya, gitu ya, speak up di channel YouTube-nya ya seseorang lah ya. Terus habis itu speak up juga di akun TikTok-nya. Sebenarnya dengan tujuan hanya mengklarifikasi, tapi mungkin nggak perlu ya, gitu ya. Cukup dikomunikasikan dengan staffnya. Sebenarnya seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Terlanjur viral lah. Nah, ini lah. Hak bicara ya. Nah. Nih. Halo Bang. Halo Bang. Ini, halo. Iya. Erawan Erik, hak bicara. Iya. Aduh. Gimana Bang? Udah nyampe mana Bang? Masih di Semarang ini. Wah, loh, Semarang. Iya, justru saya tuh mau izin Bang nih, mau konfirmasi. Saya tadi lihat PT Abang. Kok lewat Surabaya? Berarti lewat Surabaya ya? Iya, lewat Surabaya betul. Nah, kan ini biar nggak multi tafsir nih. Kok Abang bisa jadi lewat Surabaya? Kan Pak Gubernur mintanya Abang lewat Tanjung Priok. Gimana ini sebenarnya nih? Iya, jadi saya jelaskan. Itu kan makanya saya ada klarifikasi lewat TikTok itu. Saya klarifikasi kenapa saya harus berjalan lewat Surabaya. Dasar pertamanya itu karena dalam perjalanan kami dari Bandung ke Surabaya itu ada yang nyetop kami, yang nanya, karena mungkin dia sempat lihat di tayangannya Pak Gubernur bahwasannya ditanggung tiket mulai dari Tanjung Priok. Lalu ditanyalah kami kenapa melewati ini lewat Semarang kok ke Surabaya dulu, tidak lewat Tanjung lihat Priok. dari mobilnya. Jadi berdasarkan itu ada pertanyaan orang, sehingga saya tadi siang memberikan klarifikasi terkait persoalan itu biar tidak jadi bahan pertanyaan, begitu Bang. Saya klarifikasi, maksud saya biar masyarakat yang tahu kronologis yang sudah tersebar ini untuk jalur kembalinya kami ke Morowali ini, biar tidak jadi bumerang juga bagi saya takut dibully dan lain-lain. Nanti tanggapan masyarakat bahwasannya saya tidak menghargai apa yang diarahkan oleh Pak Gubernur sendiri. Jadi sebenarnya begini Bang ceritanya, sudah diarahkan Pak Gubernur untuk ada satu staf beliau yang ada di kabupaten, Pak Agung namanya, yang diarahkan oleh beliau untuk mengurus semua itu kepentingan kami kembali ke Morowali lewat laut dari Tanjung Priok ke Makassar, begitu. Jadi setelah beliau itu diberikan mandat dari Pak Gubernur, beliau bertindak langsung membelikan kami tiket lewat kapal penumpang. Diberikan 3 tiket, saya bersama istri dan anak. Jadi 3 tiket yang diberikan ke kami. Sementara tiket itu tidak bisa kami gunakan kalau kami harus lewat kapal penumpang. Karena kalau kami mengikuti kapal penumpang secara otomatis mobil saya nggak bisa dibawa Bang, begitu. Jadi setelah beliau kasih tahu tiketnya harus lewati kapal penumpang, terus saya bilang apa nggak bisa dirubah lagi. Pertama beliau bilang coba nanti saya usahakan. Setelah kita menunggu, kita sudah keluar dari hotel Pullman, belum ada informasi. Saya bertanya lagi sama stafnya Pak Gubernur. Saya tanya, jadi gimana ini Bang?
Langsung ada jawaban dari beliau, minta maaf, saya hanya bisa bantu sampai di situ. Berarti maksudnya beliau dia cuma bisa bantu sampai pembelian tiket untuk kami bertiga, untuk urusan mobil beliau sudah tidak bisa bertanggung jawab begitu. Sehingga kami mengambil kesimpulan kalau saya harus bijaksanai lagi mobil saya urus dari Tanjung Priuk ke Makassar sekitar 8 jutaan mungkin yang 8 juta. saya harus bayar. Saya juga memikirkan ongkos kami ini biar apa namanya dipres lah biar bisa sampai ke Sulawesi Tengah, sehingga saya ambil keputusan untuk lewat Surabaya, karena kalau lewat jalur Surabaya 5 juta itu sudah mobil sama kami tapi hemat bertiga. 3 Begitu juta. kira-kira informasi dari saya. Oh, ya yang saya heran kok stafnya Pak Gubernur itu emang nggak tahu ya kalau misalkan kan kalau satu ya maksudnya dengan mobilnya harusnya dibayarnya ya. Kok ini cuma bayar orangnya aja gitu? Itu sudah kalau kemarin kan waktu dia dengarkan arahan dari Pak Gubernur kan itu secara jelas itu disampaikan oleh Pak Gubernur, nanti ikut kapal feri mulai dari Tanjung Priuk turunnya di Makassar, begitu arahan yang di depan kita gitu. Namun hasilnya setelah dia apa namanya mengurus tiket tersebut, yang diurus hanya tiket kami bertiga, tidak dimuat di situ mobilnya. Begitu kira-kira Bang. Oh iya, jadi akhirnya kan e-tiket itu pun akhirnya tidak terpakai kan ya? Ya iya, tidak terpakai. Saya coba juga bilang sama ajudan apa namanya stafnya Bapak yang ada di kabupaten itu, saya bilang kalau bisa Pak di cancel aja ini tiketnya, karena kami juga tidak bisa gunakan itu. Secara otomatis kan kami tidak bisa gunakan karena kami bisa pulang sementara mobil kami harus tinggal. Sementara menunggu informasi dari beliau tidak ada informasi, ya saya putuskan untuk balik kanan. Begitu. Saya lewat Semarang. Ini kami lagi posisi di Semarang ini sambil menunggu kapal yang harus berangkat di hari Minggu nanti dari Surabaya ke Makassar, baru Tadi ya? kami berangkat. Oh ya, faktanya akhirnya ya abang lewat ke Surabaya ya tidak menggunakan fasilitas yang Pak Gubernur janjikan ya. Iya, betul sekali, betul sekali. Oke bang, makasih bang ya. Ya hati-hati di jalan. Oke. Oke. Ya, Baik. tapi sebelum diwawancarai di channel YouTube ini, beliau ini Pak Adrian Wiralno ini sudah membuat klarifikasi di TikToknya dan itu udah rame. Jadi ya gimana ya? Ini juga diupload di TikTok juga ya. Nah, dan di sini pun udah mulai banyak nih yang komentar tuh. Ada yang menyalahkan stafnya ya, Pak Agung ya. Terus ada lagi nih, berarti Pak Gubernur tidak bisa juga dipercaya lah, kan udah mulai banyak yang negatif nih kan, dimanfaatkan orang-orang yang ya mungkin awalnya tuh memang nggak terlalu suka sama KDM, jadi ya ada kesempatan gitu guys ya tuh. Awalnya katanya biaya beliau tanggung lewat Tanjung Priok ke Makassar, tahu-tahu hanya tiket doang, mobil kagak. Nah akhirnya kan muncul seperti ini ya. Ya, karena udah terlanjur kan di-upload di TikTok ya. Karena TikTok kan random ya banyak ya. Kalau di YouTube-nya mungkin nggak terlalu ya. Si ini ya channel YouTube Hak Bicara ya. Cuman kalau di TikTok-nya kita lihat nih. Tuh, ada yang nyalain bapaknya juga nih kayaknya. Simpel menyikapi karakter tamu ini, dikasih lewat Tanjung Priok yang mahal tapi dia malah mau paksa lewat Surabaya agar ongkos masih ada lebihnya lagi, tamu datang untuk cari untung dan merusak. Wah tuh malah bapaknya kena juga. Intinya bapaknya pengen hemat aja sih, nggak ada yang salah. Nah, ini masih bijak ya, udah ada kok di VT-nya tadi. Jadi si abang dikasih 3 tiket. Oh ya nanti kita lihat ya VT-nya beliau ya. Berarti abang aku fans KDM datang ke Jabar, abang perjalanan dari Morowali ke Jabar, abang minta diganti sepenuhnya. Itu bukan fans bang, itu kan dibully ya bapaknya ya. Ada yang nyerang gubernur, ada yang nyerang abangnya ya, ada yang nyerang Agung juga. Ya oke lah. Ini coba ya kita lihat VT-nya bapaknya ya.
Ya sebenarnya sih clear ya. Sorry. Nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun Anda berada. Saya ingin mengklarifikasi jalur perjalanan Bali kami. Kenapa kami sekarang melakukan perjalanan mulai dari Jawa Barat menuju ke Surabaya, nanti menyeberang lewat Surabaya ke Makassar, karena seperti yang teman-teman tahu semua, yang beredar informasi sesuai dengan apa yang Pak Gubernur Jawa Barat sampaikan waktu itu, kami diarahkan harus lewat Tanjung Priuk. Terus saya jawab ke Bapak, saya lewat di Surabaya penyeberangan karena persoalan ongkos lebih murah dari Surabaya ke Makassar daripada dari Tanjung Priuk ke Makassar. Lalu jawaban Bapak, lewat Tanjung Priuk aja, nanti semua saya yang tanggung, nggak usah pusing. Seperti itu kata Bapak. Dan ini bukan saya mengada-ngada, saya hanya mengklarifikasi kenapa kami seolah-olah nanti tanggapan netizen bahwasannya kami tidak menghargai apa yang Bapak sudah buat. Lalu Bapak suruh kami lewat Tanjung Priuk ke Makassar, namun perjalanan pulang kami melewati jalan darat dari Bandung ke Surabaya baru kami menyeberang ke Makassar. Untuk terkait dengan masalah itu, memang Bapak sudah arahkan ke Pak Agung untuk mengurus staf Bapak atas nama Pak Agung yang mengurus tiket kami dari Tanjung Priuk ke Makassar. Namun Pak Agung mengurus tiket tersebut hanya ngurus tiket 3 orang, saya, istri, dan anak. Sementara mobil kami tidak ada tiketnya. Lalu saya jadi bahan pertimbangan saya, kalau saya ikuti arahan beliau, saya gunakan tiket yang dibeli oleh Pak Agung itu dari Tanjung Priuk ke Makassar, jauh lebih besar ongkos yang saya harus keluarkan untuk menambah. Harus saya ongkos lagi mobil saya, saya bayar sendiri dari Tanjung Priuk sampai ke Makassar. Justru jauh lebih besar anggarannya dibandingkan saya mengarah ke Surabaya begitu. Jadi karena kesalahan teknis dari Pak Agung yang hanya membeli tiket kami, sementara mobil tidak ada tiketnya, dan kalau toh saya harus kebijakan saya harus membeli tiket untuk itu mungkin sekitar 8 jutaan mungkin, kalau tidak salah itu dari mana? Dari Tanjung Priuk ke Makassar. Itu sebabnya saya ralat itu, saya mendingan menuju ke Surabaya, karena kalau dari Surabaya saya hanya mengeluarkan dana sekitar 5 juta, itu sudah plus mobil kami, sudah sama-sama mobil, itu sudah bisa tembus ke Makassar. Jadi ada perbedaan sekitar 3 jutaan. Jadi itulah kira-kira teman-teman sampai perubahan jalur perjalanan. Namun saya sudah sampaikan juga sama Pak Agung untuk di-cancel aja lah. Kalau bisa di-cancel aja tiket yang sudah dibeli dari jadwal Tanjung Priuk ke Makassar, biarlah kami berangkat ke ini. Lalu tanggapan Pak Agung, ya nanti saya coba untuk batalkan. Terus karena tidak ada informasi selanjutnya dari Pak Agung ke kami, sehingga kami langsung ambil keputusan untuk berangkat begitu. Karena kalau kami harus menunggu informasi lagi seperti apa, nanti
disangka lagi niat kami datang ke sana menunggu menunggu bantuan dari Bapak. Nah, sementara itu sampai kami sempat menunggu kemarin, ada 1 hari kami menunggu informasi seperti apa itu karena arahan beliau, bukan karena kami yang minta. Jadi begitu kira-kira teman-teman semua, jangan biar tidak ada lagi yang bertanya-tanya kenapa kok lewat Surabaya begitu. Jadi saya pikir kalau saya harus bayar tiket mobilku dari Tanjung Priok ke Makassar itu 8 juta. Nah, sementara kalau saya langsung aja dari Surabaya ke Makassar, ya mungkin sudah paling besar itu 5 juta saya bayar. Jadi karena pertimbangan itu sehingga kami melewati jalur jalur Surabaya ke Makassar. Mungkin itu dulu informasi dari kami, biar kita sama-sama memaklumi teman-teman tidak bertanya-tanya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Iya, itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Jelas ya penyampaian dari bapaknya sebenarnya ya murni kesalahpahaman ya. Bapaknya tidak punya niatan yang untuk bagaimana gitu ya, untuk membuat reputasi KDM ini buruk, enggak ya. Cuman ya ini spontan aja beliau memberikan klarifikasi supaya tidak terjadi salah paham. Beliau juga takut dibully ya, supaya dibully gitu ya. Tapi mungkin atas VT ini akhirnya itu tadi ya, banyak pihak-pihak yang ada tuh yang memang mungkin kurang terlalu suka sama KDM, memanfaatkanlah VT ini sebagai sarana untuk menyerang gitu ya. Coba kalau di sini ada nggak yang nyerang KDM? Yang nyerang Pak Agung sini. Pak Agung ini gimana? Anak buah KDM kok bisa begini ya? Udah jawab tuh sama KDM. Wah ini, bentar. Ini malah nyerang bapaknya. Ini soalnya komentar baru 16 menit yang lalu ya. Iya, lanjut pasti. Sorry. Pak Agung, ini banyak yang nyalain Pak Agung juga ya. Ini memang udah benar kalau uangnya dikasih ke orangnya langsung, jadi terserah mau lewat mana. Kalau udah lewat pengurus pasti nggak beres yang dititip. Ini malah Pak Agung nih ya. Hebat ya bapak ini, tidak mau merepotkan Bapak Deddy Mulyadi walaupun sudah diberikan fasilitas ya. Mantap sebenarnya. Lalu tiketnya siapa yang beli bang kalau dari Surabaya, sedangkan tiketnya belum disediakan karena nunggu info cancelan tiket dari Priok. Beli sendiri kawan. Nah ini ya. Nah cuman nanti diungkap KDM ya. Ternyata begini ya, soal biaya, selisih biaya antara lewat Priok sama lewat Tanjung Perak Surabaya itu nggak tahu, ini lihat Tanjung Perak mungkin ya. Itu selisihnya 3 juta kan, 8 juta sama 5 juta. Tapi kan sebenarnya nggak sepenuhnya 3 juta karena perjalanan bensinnya dari Bandung ke Surabaya itu pasti jauh lebih mahal daripada Bandung ke Jakarta gitu guys ya. Daripada Bandung ke Tanjung Priok itu bisa 4 kali lipat mungkin ya bensinnya ya. Jadi bisa jadi selisihnya itu 2 juta sekian lah ya, 2 juta lebih gitu ya. Dan ternyata fakta yang berikutnya KDM menyampaikan ternyata KDM juga memberikan uang saku kepada bapak ini ya. Yang sebenarnya kalau untuk nutup 2 juta itu aja udah pasti lebih gitu loh katanya. Nah jadi KDM mungkin sedikit nggak tahu ya, mungkin KDM juga belum sempat mendengarkan klarifikasi ini secara utuh ya kan, atau mungkin KDM sudah sudah menganalisa dan segala macamnya. Yang jelas KDM ada sedikit kecewa ya, karena nggak perlu dibesar-besarkan harusnya gitu ya menurut KDM ya, karena kan udah ada uang saku, tutup aja pakai uang saku itu udah beres lah kayak gitu ya, nggak perlu rame. Dan kalaupun ada kesalahpahaman cukup ditunggu jawaban dari staff tadi ya, walaupun lambat memang jawaban dari staffnya KDM, tapi pada akhirnya tetap ya ditransfer uang lagi ya sama KDM, karena memang sibuk ya KDM ya, nggak bisa kita sekarang nitip pesen sama ajudan sama staffnya itu jawabannya langsung ada hari ini atau besok, memang susah karena pejabat guys ya. Nah itu aja ya Pak ya, sebenarnya sangat disayangkan ya. Coba, nah ini ya. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar, sing sarehat ya.
selamat berkumpul bersama keluarga. Bagi yang punya keluarga, yang tidak punya keluarga tetap berkumpul dengan teman-temannya. Yang penting bahagia hidup ini. Dan seluruh warganet dimanapun berada, saya mengucapkan terima kasih. Semoga bahagia selalu, dan apabila ada kesulitan semoga ada solusinya. Rame, saya lihat ada tamu saya dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah ya, benar ya. sudah disiapkan tiket oleh Agung ya, melalui Tanjung Priuk, kemudian tetap lewat Surabaya. Dan sebenarnya mungkin Agung karena dia staf baru saya dan ASN baru, belum terbiasa dengan cara kerja saya, dan bisa jadi dia belum ngerti bahwa kalau membelikan tiket naik kapal itu harus dengan mobilnya dibelikan tiket. Tetapi sebenarnya tidak usah menjadi sesuatu yang ramai. Andai kata Agung lupa memberikan tiket untuk mobilnya, abang ini juga kan sudah saya bekelin. Cukup untuk beli tiket buat mobilnya sebenarnya. Daripada membuang tiket 3 orang terus lewat Surabaya. Kan lewat Jakarta tinggal beli tambah 1 tiket saja. Dan saya juga kan sudah nitip uang untuk beli tiketnya, nggak usah sebutin jumlahnya berapa. Menurut saya itu cukup untuk 5 orang naik kapal laut itu, gitu loh uangnya. Atau kalau hanya beli 1 tiket mobil juga nggak ada masalah, itu gampang banget. Daripada kemudian bercerita kemana-mana. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Nah kemudian juga hari ini juga karena saya merasa bersalah bahwa harusnya lewat Jakarta ini lewat Surabaya, harusnya beli tiket dengan mobilnya, ini hanya beliin tiket orang, mobilnya tidak dibeliin. Hari ini staf saya juga sudah diminta untuk transfer, mengganti uang yang digunakan perjalanan dari Bandung ke Surabaya, dari Surabaya sampai Morowali. Ya, menurut saya uang itu relatif cukup, gitu, sangat cukup, bahkan lebih menurut saya. Dan barangkali kalau dianggap piknik, abang juga dan keluarga sudah menikmati liburan di Bandung selama 3 hari gratis, nginep di Hotel Bintang 5. Mari kita bersyukur terhadap apa yang kita dapat. Dan kemudian juga berceritalah tentang sesuatu yang baik pada diri kita. Jangan hanya bercerita keluar ketika mendapat kekecewaan. Karena banyak sekali orang yang berkunjung ke tempat saya, ke rumah saya, dan kemudian ketika waktu berangkat belum berkunjung, berkeluh kesah, diceritain di medsos. Ketika sudah diselesaikan masalahnya, ketika rumah sakitnya sudah beres, ketika problem hukumnya kita sudah selesaikan, tidak pernah bercerita di medsos, sehingga orang terbangun opini seolah-olah yang datang tidak terselesaikan. Ya itulah manusia, pada saat susah maka dia bercerita pada siapapun, dan pada saat dia bahagia dia tidak pernah bercerita. Ceritakanlah kesusahan dan kebahagiaan secara terbuka agar semua orang bisa memahami kita. Kalau kita suka bercerita kesusahan, harus bercerita kebahagiaan. Tetapi kalau kira-kira waktu mendapat kebahagiaan tidak bercerita, lebih baik kesusahannya tidak usah diceritakan. Assalamualaikum. Ya, itu ya. Ada satu fakta yang tidak diceritakan rupanya sama si bapak, yaitu tentang bekal tadi ya. Menurut KDM ini ya, keluar aja, bekalnya itu cukup untuk tiket kapal laut 5 orang ya. Cukup untuk penumpang ini ya, bukan mobil ya. Kalau mobil kan mahal tadi ya, 8 juta ya. Bekalnya itu cukup untuk tiket penumpang 5 orang. Oke, nggak tahu berapa ya. Terus habis itu, kalaupun kan tadi udah ada tiketnya itu dibelikan sama Agung ya. Misalnya dibuat beli tiketnya mobil, itu cukup. Artinya lebih dari 8 juta yang dikasih KDM ya. Kalau Mas Dewi perkirakan mungkin 10 ya. Mungkin dikasih sangu 10 gitu ya, uang sakunya ya. Mungkin loh ini mungkin. Karena KDM bilang itu untuk nutup biaya mobil itu cukup. Atau kalau nggak biaya mobil, kan atau ada ataunya ya. Jangan, soalnya tadi ada yang salah paham ya, dikira cukup untuk 5 orang sama mobil ya. Jadi dikira itu sampai mungkin banyak banget itu ya. Ini kalau kata KDM 5 orang penumpang, atau ada ataunya ya, atau dibuat bayarin mobil itu cukup ya. Jadi kalau perkiraan Mas Dewi sih 10 ya. Masih ada lebih dikit ya, kayak gitu ya. Dan ya udahlah, tapi kadang tetap bilang merasa bersalah ya kan, karena tidak sesuai rencana tadi. Akhirnya tetap diganti uang yang kan dari Surabaya ke
Makassar itu 5 juta katanya, itu tetap diganti, bahkan dikasih lebih katanya, insya Allah lebih ya, seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa keluar uang lagi itu KDM. Gimana ya, sebenarnya Bapak tadi ya klarifikasi juga, kalau menurut Mas DU nggak ada ya tendensi untuk supaya minta ke KDM gitu, atau supaya memviralkan hal-hal kekurangan dari KDM. Menurut saya sih enggak sih ya, cuman mungkin si Bapak nggak ngerti resikonya ya pada saat mengunggahnya di TikTok ya, itu ya, membuat klarifikasi malah bikin beredar secara luas. Ya itu tadi, ada yang nggak suka sama KDM dimanfaatkan itu ya. Terus kalau mengenai di jalan kan katanya ada orang nanya, makanya dia klarifikasi. Ya itu sudah gimana ya, ini agak sulit ya, anggap aja ini sebuah hal yang nggak diinginkan terjadi gitu aja ya. Semoga bisa legowo dua-duanya ya, KDM bisa legowo, ya udahlah ya kan. Ini juga nggak ada yang merencanakan hal seperti ini. Bapaknya tadi juga yang dari Sulawesi Tengah juga bisa legowo ya, kalaupun mungkin sedikit ada teguran dari KDM ya diterima aja Pak ya. Ya mungkin ada sedikit kesalahan yang tentunya bapaknya saya yakin nggak sengaja. Ya itu aja guys ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini, dan di video berikutnya kita masih ada video-video menarik lainnya ya. Kalian aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.